Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Ingatlah selalu bahwa sebaik-baik perkataan di dalam kajian ini adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, dan semua yang diada-adakan di dalam agama, baik yang berkaitan dengan ibadah, lebih-lebih dalam perkara akidah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah neraka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita di dalam keadaan yang baik, pertemuan yang membuahkan kebahagiaan, di mana satu dengan yang lainnya di antara kita itu bukan saling menuntut, tetapi saling menolong, memberikan syafaat kepada yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di dalam syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman itu memiliki tingkatan-tingkatan keutamaan yang kadang keadaan seorang muslim karena kebodohannya dia kemudian meremehkan, dan kadang dengan keadaan yang lain di mana sebab daripada ia tidak melakukannya adalah dikarenakan dosa dan kesalahan kepada Allah, sehingga Allah tidak berkenan untuk dia hadir di dalamnya. Itu semua adalah bagian di mana kita sebagai orang-orang yang beriman harusnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari tahu sebab musabab yang menjadikan kita tidak mendapatkan bagian darinya. Salat berjamaah adalah salah satu ritual di dalam agama kita yang merupakan bagian daripada syiar Islam, yang di dalamnya
memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat besar, ya. Sebagaimana faktanya kaum muslimin di dalam mensikapi salat berjamaah ini, mereka hanya menganggap penting salat jamaah itu di hari Jumat. Coba kalau salat Jumat, pasti masjid-masjid penuh, apalagi Jumat Legi bagi yang sholatnya 1 bulan sekali ke masjid. Kalau di daerah kampung-kampung biasanya masjid sampai tidak menampung, dan itu diantara sebabnya adalah pertama karena kebodohan, yang kedua keyakinan yang mungkin ada yang keliru pada mereka. Bagaimana tadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada Jumat Legi, dan tidak ada perbedaan antara Jumat yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian menjadikan dalam 1 bulan 1 Jumat di dalamnya masjid penuh. Itu terjadi karena keyakinan yang batil, yang salah, yang sesat, sehingga mereka menganggap salah satu dari Jumat di dalam 1 bulan itu adalah Jumat yang paling keramat, ya. Nah, hadirnya kita di dalam kajian, di antara tujuan terbesarnya adalah menghilangkan kebodohan, memperbaiki amalan, utamanya adalah membenahi keyakinan-keyakinan yang tidak benar, di mana agama kita ini tidak ada satupun keyakinan yang tidak didasari dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Semuanya telah lengkap. Maka kita di dalam hal ini perlu mempelajari. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingin mengetahui pada saat ini sebab-sebab kenapa berangkat untuk sholat berjamaah itu terasa berat, atau kenapa juga sebagian besar dari kaum muslimin, sebagian besar itu tidak mau sholat berjamaah. Di antara sebab pertama adalah karena tidak mengetahui kedudukan dan keutamaannya, ya, tidak mengetahui kedudukan dan keutamaannya. Ini adalah sebabnya kebodohan tadi. Dan kebodohan itu disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah malas untuk belajar. Yang kedua, tidak adanya orang yang peduli dengan ilmu pengetahuan yang benar tentang Islam. Maka marilah kita belajar untuk mengetahui kedudukannya. Pertama, bagaimana Nabi dan para sahabatnya itu memandang dan menyikapi sholat berjamaah. Ada hadis yang terkenal yang mungkin sebagian besar dari kita itu tahu, tapi sedikit pemahaman tentangnya. Adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan." Salat jamaah itu, kata Rasulullah, lebih utama daripada salat sendiri dengan kelipatan 27 derajat. Mari kita membuka pemahaman kita tentang hadis ini. Hadis ini terlihat sederhana, akan tetapi sesungguhnya ia adalah merupakan berita yang sangat besar, bahwa sholat jamaah itu lebih daripada sekedar kita berkumpul bersama dengan kaum muslimin yang lainnya di dalam sholat. Apa di dalamnya? Ada peningkatan, kenaikan derajat. Ya, perhatikan di sini bukan hanya kebaikan yang disampaikan, tetapi derajat. Derajat itu apa? Tingkat, tingkatan, kenaikan tingkat. Sehingga seolah orang yang sholat berjamaah itu tingkatannya adalah dia lebih tinggi daripada orang yang sholat sendiri, bukan satu tetapi 27. Nih ya, 27. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang lain menjelaskan bahwa surga bagi mujahid itu memiliki 100 tingkat. Bagi mujahid, ya, yakni orang yang berjihad di jalan Allah. Satu tingkat dengan tingkat yang lain itu antara langit dan bumi jaraknya. Pertama. Yang kedua, orang yang berada tingkatan di bawah itu tidak bisa main ke atas, jadi hanya bisa melihat saja dan tidak tahu fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, itu satu tingkatan. Bagaimana kalau 27 tingkat? Maka ini diantara sebab kenapa sholat berjamaah itu berat, karena di dalamnya ada kenaikan tingkat, ya. Sama permisalan orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kenapa sih kita baca satu lembar, satu kaca itu, satu halaman, berat sekali. Padahal kalau kita baca artikel-artikel di WA, ya kan, apalagi tentang kesehatan yang berkaitan dengan tubuh kita, entah itu jantung, paru-paru, atau apa saja yang kita sedang mengalami, penting dilihat. Ya. Bahkan yang tidak bisa membaca minta dibacakan kepada anaknya, karena menganggap itu penting. Tidak bisa melihat, matanya kabur, dia pakai kacamata, berusaha untuk membaca. Tapi membaca Al-Quran yang sekarang itu juga sudah ada Quran lansia, ya, Quran yang besar, kemudahan sudah diberikan oleh Allah, berat masih. Karena membaca Al-Quran apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuqalu li ahli Al-Quran yawmal qiyamah iqra warqa warattil. Baca nanti, ya, ketika orang yang gemar membaca Al-Quran itu ketika mau masuk surga disuruh membaca Al-Quran, baca terus. Warattil kama kunta turattilu fid dunya
fa inna manzilataka inda akhiril ayati taqra'uha. Baca sebagaimana kamu membaca di dunia dulu. Bilangannya bagaimana kita mengetahui? Kita sudah punya kitab buku catatan harian. Berapa kali kita khatam, berapa kali kita membaca. Dibaca di situ, baca terus. Baca terus sebagaimana kamu membaca di dunia, karena tingkatanmu adalah inda akhiri ayatin taqra'uha, di ayat yang terakhir hari waktu kamu di dunia membaca. Sampai mana kamu membacanya, berapa kali kamu membaca, itu tingkatan kamu. Jadi kita membaca satu ayat naik tingkat, 2 ayat 3 kali, 4 kali, maka orang yang paling tinggi tingkatan surganya adalah yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Berat tadi. Kenapa? Karena naik tingkat itu tadi. Sama dengan sholat berjamaah. Ya, sama dengan sholat berjamaah. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan salah satu riwayat dari Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan dia yang kemudian tertinggal dari sholat berjamaah. Beliau pernah mengalami kemudian bermimpi. Ya. Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair halaman 30 sampai 32. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri bercerita, lam takun tufawwituni salat al-jamaah salat al-isya fi jama'atin qattu. Aku itu adalah orang yang selalu menjaga salat jamaah, lebih-lebih untuk salat isya. Hingga suatu hari, kata beliau, nazala bi lailatan dayyifun fashaghaltu bisababihi. Sehingga suatu hari kemudian datang seorang tamu kepadaku yang kebetulan dia datang di waktu isya. Sehingga aku sibuk dengan menjamu tamu ini. Wa fatatni salatal isya fil jama'ati. Sehingga kemudian apa? Terluputkan dariku salat isya dalam keadaan berjamaah. Maksudnya dari masjid yang dekat dengan rumah beliau. Ini. Fa kharajtu atlubu as-salata fi masajidil Basrah. Sehingga kemudian karena terluputkan dari salat jamaah di kampungku, aku cari masjid yang lain yang mengakhirkan sholat isya. Ternyata tidak ada satupun dari masjid-masjid itu kecuali apa? Ghallaqat, telah ditutup. Nggak ada yang mengakhirkan sholat isya sampai waktu di mana aku mencarinya. Faraja'tu ila baiti, maka aku pun pulang dalam keadaan menyesal, pulang ke rumah. Wa qultu qad warada fil hadis inna salatal jamaah tazidu ala salatil fardi bi 27 darajah. Aku berkata dalam diriku, salat jamaah itu, kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama daripada sholat sendiri 27 kali. Fasallaitul isya 27, sehingga
Dia berinisiatif, ya, gimana kalau saya sholat 27 kali sholat isya. Jadi dia akhirnya sholat 27 kali sholat isya. Bayangkan berapa rakaat itu? 4 kali 27. Dia kerjakan itu sehingga selesai tertidur, dia kecapean. 27 kan? 4 kali, ya, 4 rakaat 27 kali. Summa namtu fara'aitu fil manam ka'anni ma'a qaumin ala khailin wa ana aidan ala farasin wa nahnu nastabiqu. Ketika aku tertidur, kemudian aku bermimpi di situ bahwa aku bersama dengan suatu kaum di mana mereka menaiki kuda, dan kita pada saat itu sedang berlomba. Aku juga naik kuda. Wa ana arkudu farasi falam alhiqahum. Aku juga naik kuda ketika itu, dan ternyata aku tertinggal dari mereka. Aku pukul, ya, kudaku supaya bisa mengejar mereka. Faltafata ila ahadihim, faltafattu ila ahadihim, sehingga kemudian aku melihat kepada salah satu dari mereka. Faqala li la tata'attab firasaka. Dia kemudian berkata, kamu nggak usah memaksakan kudamu itu untuk lari. Sebab apa? Kamu tidak akan bisa mengejar kami. Fakultu walima, aku bertanya kepada mereka, apa sebabnya? Li'anna sallaina al-isya fi jama'atin wa anta sallaita wahdak. Karena kami sholat berjamaah sementara kamu sholat sendiri, sholat sendirian. Jadi walaupun dia sholat sudah 27 itu sia-sia. Fantabahtu wa ana maghmumun hazinun. Kemudian aku tersentak, kaget, terbangun, dan ketika itu juga aku kemudian bersedih, ya, murung, menyesali keadaan di mana aku tertinggal dari sholat isya. Seperti itu keadaannya. Sehingga hal itu kemudian datang sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya. Abdullah bin Umar putranya cerita bahwasanya suatu ketika Umar itu pergi ke kebunnya, habis zuhur pergi ke kebun untuk melihat hasil panen dari kurma. Faraja'a wa qad shalla an-nas al-asra. Kemudian beliau pulang dan ternyata orang-orang sudah selesai sholat asar. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, seperti orang keputungan dapat musibah. Ini kedudukan dan nilai daripada sholat berjamaah, karena tadi begitu tinggi, begitu besar keutamaannya. Dan apa yang dilakukan Umar kemudian? Fatatni sholatal ashri fi jama'atin ashhadukum anna haiti 'alal masakin shadaqatan liyakuna kafaratan lima sana'a Umar. Telah terluputkan dariku sholat asar secara berjamaah, maka persaksikanlah, ya, kurmaku itu aku jadikan sebagai sedekah, sebagai tebusan di mana aku tidak dapat sholat jamaah karena dia. Bayangkan coba, ya, kita
bukan apa namanya karena satu kebun meninggalkan sholat jamaah. Satu kebun itu dulu ya harganya ratusan atau bahkan jutaan harganya, itu disedekahkan karena membuat beliau luput dari satu sholat asar. Nah kita cuman kerja gajinya 150 ya kan, dipertahankan, padahal berkali-kali ketinggalan sholat jamaah. Nah ini orang kalau tidak tahu tentang kedudukan sholat jamaah, tidak mungkin dia akan melakukan itu ya. Karena kedudukannya yang begitu besar, keutamaannya yang luar biasa, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Dan tidak di zaman para ulama, yakni pada tahun 345 Hijriah, ini dari kalangan tabi'ut tabi'in, yakni Hatim al-Asam. Beliau bercerita, fatatni marratan salat al-jamaah. Suatu ketika aku pernah tertinggal dari sholat jamaah, satu sholat jamaah. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah. Lalu Abu Ishaq al-Bukhari, ini ulama ahlul hadis, bukan Imam Bukhari, bukan. Kalau Imam al-Bukhari itu kunyahnya Abu Ismail, ya, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, ya, Abu Abdullah kunyah beliau. Ini Abu Ishaq. Kemudian Abu Ishaq, salah satu daripada guruku, bertakziah kepadaku. Ya. Tahu artinya bertakziah? Berbela sungkawa, datang dia kepadaku dengan mengucapkan bela sungkawa. Hanya karena apa? Satu sholat jamaah ketinggalan. Lalu beliau berkata, walau mata li waladun la'azani akthar min asyrati alafi insanin. Seandainya anakku yang mati, niscaya yang akan bertakziah kepadaku, yang akan melayat kepadaku, bahasa kita, itu akan lebih daripada 10.000 orang. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah musibah, kesedihan ya. Lakin fi hadza lais, akan tetapi tentang tertinggalnya sholat berjamaah ini hanya satu orang. Kenapa? Karena orang ini tahu tentang bagaimana keadaan orang yang tertinggal daripada sholat jamaah itu. Li'anna musibatad din 'indan nas ahwan min musibatid dunya. Karena sesungguhnya musibah, malapetaka yang menimpa seseorang karena agamanya dalam pandangan manusia yang bodoh dan awam itu remeh, nggak berarti, ya kan? Seperti kita, kalau misalnya kita terluput dari suatu keuntungan dunia, katakan itu 100 juta sudah hilang dari depan mata kita, ya, dempat deng kata orang Madura, ya. Sementara kita bisa mendapatkannya dengan cara yang mudah, hanya untuk menghadiri pertemuan misalnya, kemudian terluputkan dari kita darinya. Stresnya bukan main, apalagi seperti keadaan sekarang ya, sedang banyak orang butuh uang. Tapi dalam perkara agama terluputkan dari salah satu sholat berjamaah dianggap biasa. Padahal itu adalah hal yang sangat besar, terluputkan. Satu itu 27 derajat tertinggal dari temannya.
Apa kalau bukan musibah yang besar? Dan tidaklah orang akan menyadari kecuali dia memiliki keyakinan. Nah, di antara tanda orang yang beriman dan bertakwa itu kan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi. Hanyalah orang yang peka terhadap peringatan yang kamu beri, janji yang telah kamu kabarkan, orang yang merasa memiliki rasa takut yang besar kepada Dia yang Maha Penyayang, kemudian kepada janji-janjinya yang belum nampak, yaitu perkara gaib. Jadi sebetulnya kita itu kurang, keimanan kita kepada perkara gaib itu kurang, sehingga menganggap janji-janji di dalam agama ini cuman ketinggalan sholat jamaah, nanti bisa lagi. Tidak berpikir kita, ya kalau nanti bisa. Tidak berpikir kita, jangan-jangan itu adalah sholat yang paling berarti bagi kita. Ya. Nah ini karena kebodohan sekali lagi. Ya. Ada satu hadis yang sangat berat diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari Ibnu Abbas. Bagi kita yang sering kemudian mengabaikan salat berjamaah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun," ada 3 golongan, la'anahumullahu, yang Allah melaknat mereka. Apa maknanya? Allah usir mereka dari rahmatnya, Allah haramkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu siapa? Pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang jadi imam di salah satu kaum sementara mereka nggak suka karena kefasikan yang ada dalam dirinya. Ya, bukan nggak suka karena dia konsisten di atas sunnah. Yang kedua, al-mar'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, perempuan yang melalui malam sementara suaminya marah kepada dia. Yang ketiga adalah rajulun sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah wa lam yujib, seseorang yang mendengar ketika azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, lalu dia tidak memenuhi panggilan itu, ini orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna laknat tadi apa? Terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rabi' bin Khaisam, qad saqata shiqqahu fil falid, beliau adalah orang yang rajin sholat berjamaah, ya, salah satu tabi'in. Kemudian suatu ketika beliau terjatuh dari kendaraannya sehingga membuat beliau pincang. Bahasa kita itu cedera, ya kan? Cedera. Khalid itu orang yang kemudian terjatuh sehingga dia tidak bisa berjalan dengan normal. Fakana yakhruju ila shalah yatawakka'u ala rajulaini, sehingga kemudian dia Rabi' bin Khaisam ini tetap berusaha untuk hadir sholat berjamaah, membayar 2 orang untuk membokoh dia ke masjid. Bayangkan ya, jadi untuk sholat berjamaah sampai karena keinginannya, sementara dia sakit kakinya,
untuk bisa datang bayar orang. Lalu orang bertanya kepada dia, fayuqalu lahu ya Aba Muhammad qad rakhkhasa laka an tusalli fi baitika anta ma'dzur. Wahai Abu Muhammad, kunyahnya beliau Rabi' bin Khaisam, Anda ini sakit, tentunya Allah memberikan dispensasi kepada Anda untuk tidak hadir di dalam sholat jamaah. Enggak apa-apa, antum enggak usah maksakan diri, katanya. Buat apa sampai bayar orang bopo antum? Maka kata beliau, huwa kama taqulun, kalian benar. Memang saya ini kalau misalnya enggak hadir ya enggak masalah, enggak dosa. Lakin asma'ul azan yaqulu hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah. Aku mendengar azan diucapkan oleh muazzin di telingaku, mari salat, mari menuju kemenangan. Fama astati'u ayyujibahu walau zahfan aw hadwan. Ya. Maka aku tidak mampu untuk kemudian mengabaikan panggilan itu. Bagaimana tidak? Sementara di dalamnya ada panggilan, ayo kita berdoa kepada Allah, mengadukan segala perkara kita kepada Allah. Ayo kita menuju kepada kemenangan. Sementara kita tidak takut kalah di dunia ini. Aku tidak mampu kemudian mengabaikan panggilan itu. Luar biasa ini, ya. Ini kedudukannya di mata mereka itu sholat jamaah. Maka coba bandingkan kepada kita, ya. Menurut kita panggilan biasa aja, ya kan? Sama seperti kemarin ketika kita bahas azan, ya. Apa kata Ibnu Juraid? Bahwasanya mereka dulu kalau mendengar azan itu, ya seperti kita di saat mendengar suatu berita yang mencemaskan, mengkhawatirkan, mereka terdiam 1000 bahasa mendengar apa yang diucapkan muadzin, kemudian mengucapkan dengan ucapan yang sama, seolah mereka itu mendengar kematian seorang tokoh yang sangat memiliki apa? Budi besar dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kemudian kita mengabaikan? Ini menurut Rabi' bin Khaisam, panggilan azan itu sedemikian di dalam telinga beliau, sehingga tadi bukan perkara biasa sholat jamaah itu panggilan di dalamnya kita hadir untuk ikut di dalamnya. Seorang yang sakit kemudian terbopoh, dia membayar orang untuk mendatanginya. Ada lagi yang menggetarkan hati. Salah satu riwayat yang mungkin salah satu dari kita pernah mendengarnya, ya. Tapi tadi kita mengabaikan dan tidak mencoba mendalami kata-kata yang ada di dalamnya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang sholat jamaah. Beliau menyampaikan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i sholawati haitsu yunadi bihin. Siapa yang keinginan besarnya, sarrahu itu keinginan besar yang selama ini terpendam, cita-cita, ya kan, bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim. Tahu apa artinya? Apa artinya? Ayo sama-sama mikir, ayo. Hah? Mati husnul khotimah, Pak.
Iya kan? Ayyalqallaha ghadan musliman, bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam. Kita kan diperintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Falyuhafiz ala haula'i sholawati haitsu yunada bihin. Maka hendaknya dia menjaga 5 waktu sholat tersebut. Ketika dipanggil langsung hadiri. Kalau ingin mati husnul khotimah, siapa dari kita yang tidak ingin mati husnul khotimah? Pengen mati su'ul khotimah? Kan nggak ada. Dan ini sering kita abaikan. Banyak orang ingin, tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya. Dan ini adalah jalan yang disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Tahu bagaimana Nabi memuji Abdullah bin Mas'ud? Suatu ketika beliau pernah naik pohon kurma, manjat pohon kurma, ya. Dan di negeri Arab itu kalau angin lebih kencang dari angin gending, Pak. Iya. Kaki beliau itu kemudian bergoyang-goyang kena angin di atas itu. Kaki Abdullah bin Mas'ud itu kecil, orangnya kecil memang. Sehingga termasuk orang yang kalau pakai sarung itu suka melorot seperti Abu Bakar, karena pinggulnya ini kecil, nggak onok bangkeannya, Pak. Hingga pernah beliau ketika menegur orang sholat musbil itu dibantah, antum juga gitu kok. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya beda, saya nggak ada pelekatnya di pinggul sehingga selalu jatuh dan berusaha untuk saya naikkan. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ketika kemudian beliau naik pohon kurma ini, kakinya kena angin itu goyang, diketawain sama sahabatku. Ya seperti kita lihatlah orang yang kemudian lucu lah gitulah keadaannya, diketawain sama sahabat yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur mereka, apa yang kalian tertawakan? Itu kaki lebih berat nanti di hari kiamat daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang soleh dan termasuk salah satu daripada ulama para sahabat. Kalau ulama para sahabat itu sudah ulama, Pak. Ulamanya mereka. Nah inilah kita sering mengabaikan ini. Jadi perkataan dari para sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Mereka kadang minta fatwa kepada sahabat yang lain karena kedudukan keilmuannya. Ini Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalau kalian ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, jaga sholat 5 waktu itu ketika dia dikumandangkan. Ini bagi laki-laki hadir di sholat berjamaah. Kalau bagi laki-laki, bagi perempuan ketika azan dikumandangkan segera mandi, bersihkan diri, sholat ya di awal waktu, ya jangan diolor-olor. Nah kebanyakan perempuan itu kan kemudian mereka mengolor-olor waktu, sehingga ketika sudah jam 1 akhirnya haid, nggak sholat duhur, ya. Dan tidak apa-apa bagi mereka, tidak ada kodok. Itu memang rukhsah, ya keringanan sudah, tidak ada kodok, labas, tidak masalah, tidak berdosa. Tapi luput dari kebaikan, ya toh? Ya luput dari kebaikan, dan luput dari kebaikan itu bukan perkara biasa, musibah. Man yasjudu innal abda idza yasjudu sajdatan rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Ketika seorang hamba bersujud kepada Allah 1 kali,
dia diangkat derajatnya oleh Allah dengan sujud itu satu tingkatan, dihapus darinya satu kesalahan. Nah, dia terluput dari satu sholat, nggak berdosa, cuman rugi dia. Makanya ini nasihat juga bagi para perempuan, ya. Azan dikumandangkan, nggak ada kesibukan, langsung bersihkan diri, segera kerjakan sholat supaya nanti misalnya datang bulan ya haid, tidak merugi, sudah selesai kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak ada qada di situ, nggak ada qada. Dan itulah yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhabu lilubbir rajulil hazin min ihdakunna. Tidaklah aku melihat makhluk yang kurang agama dan akalnya dapat menjadikan lelaki yang cerdas, secerdas apapun, jadi linglung daripada kalian, wahai kaum perempuan. Kaum perempuan pada saat itu instruksi kepada Nabi, matur, ya Rasulullah, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina. Wahai Rasul, apa kekurangan akal kami dan apa sebab kekurangan agama kami? Kata Rasul, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul. Bukankah kesaksian seorang perempuan itu adalah separuh daripada kesaksian laki-laki? Ya, kalau laki-laki itu satu, perempuan dua. Seperti dalam surah Al-Baqarah, ya kan, kesaksiannya. Nah, tapi dia pun butuh laki-laki. Ya, kalau cuma laki-laki 4 nggak cukup, harus satu laki-laki, 2 perempuan. Kalau tidak ada 2 laki-laki. Itu yang pertama, kurangnya akal mereka. Yang kedua kata Nabi, alaysa idza hadat lam tusal wa lam tasum. Bukankah perempuan itu kalau dia haid, dia tidak puasa, dia tidak sholat? Wa dzalika nuqsanu diniha. Itu adalah kekurangan agamanya. Jadi kekurangan agama dari perempuan itu dia kalau haid tidak puasa dan tidak sholat, dan hanya puasa yang kemudian diqadha, sholatnya tidak. Nah, kembali lagi, fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian kebiasaan-kebiasaan yang membawa petunjuk, membawa bimbingan, membuat seseorang itu kemudian terbawa kepada petunjuk yang benar. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya sholat jamaah bagi kaum laki-laki dan sholat awal waktu bagi kaum perempuan itu adalah bagian daripada kebiasaan-kebiasaan yang membawa seseorang kepada bimbingan yang benar dalam hidupnya. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Dan kalau kalian ya sholat di rumah, nggak mau sholat jamaah, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dolaltum wa fi riwayatin la kafartum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan tersesat. Nah, ini sebab, ya, sebab kenapa kemudian banyak umat Islam bodoh, banyak umat Islam mudah ditipu, ya, mudah ditahbib dia. Apa artinya? Ditipu, dikelabui sama ahli-ahli agama,
Kenapa? Karena mereka jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Nah, seperti kita ini yang ikut kajian siapa? Yang gemar sholat berjamaah. Kalau yang sholat di rumah enggak akan. Dan seandainya mereka tahu nikmat daripada ilmu, niscaya mereka akan ikut. Ketidaktahuan mereka kenapa? Diawali karena mereka tidak mau memenuhi panggilan sholat berjamaah. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian ini, kalian akan tersesat. Bahkan dalam salah satu riwayat, kalian akan menjadi kafir, lebih dekat kepada kekafiran walaupun sholat. Jadi kenapa kemudian banyak orang yang mudah ya dia itu dikafirkan oleh keadaan, ya, oleh gesekan di dalam hidupnya, karena jarang sholat berjamaah atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian beliau menjelaskan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kita memandang bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah itu dalam pandangan kami adalah orang yang munafik, dia yang sudah diketahui kemunafikannya. Jadi di zaman para sahabat untuk mengetahui orang ini munafik atau tidak, kalau dia tidak sholat jamaah. Tapi kalangan awam memandang masyarakat kita, munafik itu siapa? Orang yang tidak sholat Jum'ah. Sehingga dia kalau sholat Jumat saja ikut di masjid, tapi sholat 5 waktu, ya, kalau nggak longgar-longgar amat, atau kalau tidak ada acara Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kalau Maulid Nabi libur sholat jamaahnya, wal iyadu billah. Ini sekali lagi karena kebodohan. Kemudian beliau mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaff. Dulu ya, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kalau tidak bisa hadir sholat berjamaah itu membayar orang untuk bisa hadir sholat berjamaah di bopong orang. Ini kenapa? Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sakit, saat badan beliau sudah agak enak, beliau dibopong oleh Abdullah bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini sholat jamaah sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah isya Pak ya? Oh ya, sholat Jumat azan dulu mungkin, betul. Dilanjutkan hari Jumat. Oh iya. Selesai. Iya. Tidak ada pertanyaan. Oh iya. Ya, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol yang mungkin ada pertanyaan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya membaca di sebuah hadis di Sahih Bukhari. Rasulullah itu mampir ke masyarakat sahabat, kebetulan beliau bersama Abu Bakar. Terus ketika di situ beliau menggunakan tempat sholat. Beliau sholat dan Abu Bakar bersama warga-warganya itu menjadi pemimpin. Apakah ini sholat berjamaah ini kode ilmu itu selain ini? Nah,
Barakallahu fikum. Itu dalam riwayat Bukhari wa Muslim, ya. Di antaranya di dalamnya ada Malik bin Dukhshum yang kemudian dikisruhkan itu dalam riwayat itu. Nah, itu adalah sholat sunnah yang beliau mengundang Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya, ya. Jadi bukan sholat 5 waktu. Jadi sholat jamaah di situ adalah sholat sunnah. Boleh sekali-kali kita sholat jamaah di rumah, tapi sholat sunnah. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak ditemukan di luar masjid kecuali dalam safar. Ya sholat sunnah saja. Kan beliau kemudian datang ke rumahnya. Suatu ketika ini orang datang kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya punya keinginan, saya itu rumahnya jauh, kadang kalau hujan lembah itu banjir dan licin sehingga saya tidak bisa hadir sholat berjamaah. Nah, saya ingin nanti kalau sempat antum datang ke rumah, saya mau jadikan rumah saya itu tempat di mana saya sholat, ya. Kalau saya lagi tidak bisa hadir sholat jamaah, itu. Maka kemudian Rasul datang bersama Abu Bakar, bersama Umar dan sahabat yang lain. Lantas beliau kemudian bertanya, di mana kamu ingin saya sholat? Di sana wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sholat di situ bersama Abu Bakar, bersama Umar. Itu sholat sunnah saja, sholat sunnah biasa. Sholat 2 rakaat dalam riwayat yang lain. Kan itu sholat sunnah, ya. Jadi kemudian selesai sholat, beliau pulang. Jadi itu hanya apa? Ingin mendapatkan berkah dari hadirnya Rasulullah SAW, kemudian dijadikan sebagai tempat sholat. Dan itu tidak menjadi dalil benarnya seseorang sholat jamaah bersama istrinya di rumah, kecuali saat hujan lebat atau dingin yang menggigil, yang kemudian seseorang itu tidak bisa keluar rumah, baru dia bisa, ya, sekali-kali dia sholat berjamaah di rumah bersama istri dan anaknya. Adapun setiap kali sholat berjamaah di rumah bersama istrinya, maka itu tidak menjadi atau tidak mendapatkan pahala 27 derajat, tidak, sama sekali tidak. Semua hadis yang menjelaskan tentang sholat berjamaah selain di dalam safar itu berkaitan dengan di masjid, ya. Jadi orang yang kemudian rajin sholat jamaah di rumah bersama istrinya tetap dapat 1 pahala, bukan 27 pahala. Siapa yang menjelaskan? Kitab mana yang mensyarah seperti itu? Tanyakan kepada ulama, ya, tentang hadis itu, ya. Jadi tidak ada. Tuh, kalau sholat di rumah bersama istri tidak menjadi 27 rakaat pahalanya, tetap pahalanya 1. Bahkan tidak sah mungkin sholat jamaahnya itu, kecuali dia di perjalanan, ya. Kalau di perjalanan beda hukumnya, karena di dalam perjalanan itu masuk di dalamnya hadis, barang siapa yang berada di perjalanan maka hendaknya 1 darinya dijadikan sebagai amirus safar. Kemudian dalam hadis tadi, ya, kalau hendak menegakkan sholat 1 dari mereka menjadi imam, itu di dalam safar, bukan dalam keluarga, ya. Insya Allah itu. Yang kedua ini berkaitan dengan sabda ayat yang berbunyi wa ibadul rahmani alladziina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza qala dan qalu salama. Nah, di sini kan ketika di atas ini dengan mudah, sederhana. Karena di ayat ini disebut saya sebagaimana disuruh
Allah mengatakan kepada beliau dengan supaya merendahkan sayapnya. dengan sayapnya kepada orang-orang yang terkait hal ini ada yang mengatakan bahwa yang dilarang mengalami sampai menundukkan manusia. Apakah yang demikian itu berkaitan dengan ayat ini atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi maknanya adalah Rasulullah SAW telah mengamalkan itu. Ya, maknanya adalah beliau itu selalu mudah untuk bertemu dengan orang, ngobrol dengan mereka, dan selalu ada untuk mereka. Itu wahfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayap, artinya tawadu. Artinya tawadu itu maknanya adalah orang yang tidak tertutup dan tidak membatasi bertemu dengan seorang. Kalau dia orang kaya terhormat tak temui, kalau tidak, tidak. Maka para ulama ketika menjelaskan ayat tadi dan mengaplikasikannya kepada Rasul itu adalah orang yang mudah, luwes, dan bisa dengan siapa saja. Bahkan suatu ketika beliau ada kebutuhan di pasar, ada seorang budak perempuan kecil menarik tangan beliau, mengajak beliau untuk bermain, beliau meladeni. Nah, itu maknanya adalah orang yang tawadu, artinya dia tidak membatasi dan berbicara dengan siapa saja, dengan orang miskin, bahkan orang berkulit hitam. Bahkan suatu ketika di saat beliau hendak masuk sholat, ada seseorang yang sudah diiqamati dan selesai iqamahnya, Rasulullah masih belum masuk karena diajak bicara oleh seorang badui. Sampai kemudian orang-orang di masjid itu tertidur. Jadi sholat tidak segera didirikan. Itu makna wahfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Bukan inhina, bukan kemudian merunduk ketika ketemu orang. Nah, itu maknanya bukan seperti itu. Iya, jadi secara zahirnya kita kan kalau memaknai ayat menjelaskan tafsirnya kan kehidupan Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah mempraktekkan ayat itu, ya seperti itulah tafsir daripada ayat tersebut. Bukan kemudian oh berarti ini bertentangan. Ya, menghormati di dalam pandangan Rasulullah dan tawaduk di dalam pandangan Islam itu bukan menunduk, kemudian tidak. Jadi menghormati apa? Yaitu menyapa dia, bermuka manis di hadapan dia, berbicara lembut kepada dia. Yaitu tiga S ya: sapa, salam, senyum. Ya, jadi itu sapa, salam, senyum. Kalau enggak nyapa, enggak salaman, enggak senyum, nah ini sombong dan tidak menghormati. Atau dia kalau ketika disalami enggak jawab, nah ini kan sombong. Ya, dia tidak menghormati. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi itu maknanya begitu, bukan inhina, bukan merunduk, ya kan? Bukan. Iya. Ya, itu tidak dikenal, ya, diingkari oleh para ulama Islam, ya, diingkari oleh para ulama Islam. Bahkan ya itu adalah adat Jawa. Katanya sih dulu orang-orang Jepang biasa seperti itu. Tapi dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah datang ke sebuah pertemuan di mana kemudian mereka berdiri untuk menghormati Nabi. Maka beliau berkata kepada mereka, duduklah kalian, jangan kalian menghormati aku sebagaimana orang-orang ajam menghormati rajanya. Jadi apa maknanya? Ya biasa aja, saya hormati saya bagaimana layaknya, tidak perlu seperti itu, tidak perlu mengikuti adab mereka. Ya, itu. Ada lagi? Cukup ya pertanyaannya? Cukup puas atau gimana? Betul. Siapa yang mau tanya? Bonus. Iya, bonus.
di waktu maghrib, waktu maghrib kan dekat sama Isya. Bolehkah dikotong sholat? Gitu aja. Pertanyaannya gitu aja. Cukup. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kalian tidak mampu maka duduklah. Kalau kalian tidak mampu maka berbaringlah. Ketidakmampuan itu disebabkan oleh apa? Oleh sakit, ya kan? Oleh sakit. Jadi artinya apa? Dalam keadaan apapun sholat itu harus ditegakkan tepat waktu, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, lupa, sebenar-benarnya lupa. Yang kedua, tertidur dan tidak terbangun. Ya, man nasiya an salatiha aw nama, barang siapa yang lupa dari sholatnya atau tertidur darinya, maka waktunya, kata Nabi, fa'adauha inda zikriha, maka penunaiannya adalah ketika dia ingat atau ketika dia terbangun daripada tidurnya. Jadi tidak ada kemudian kesibukan. Kalau kita masih ingat, masih sadar itu waktu sholat, boleh meninggalkannya dan menggantinya di waktu yang nggak ada, nggak bisa. Hanya dua keadaan tadi, lupa, betul-betul lupa, kemudian tertidur atau dia pingsan. Ya, pingsan pun kalau kemudian terlewat banyak, itu dia masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yurfa'u al-qalam, itu diangkat kewajiban dari seseorang dari ketika 5 keadaan atau dari 5 golongan, ya kan? Di antaranya anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar dia. Jadi tidak sadar dalam artian dia koma dalam keadaan 1 bulan. Gimana? Apakah dia harus mengganti sholatnya? Ya, bagi orang yang komen mudah aja ngomong, ya kan? Bagi dia gimana menghitungnya? Ya, berat. Satu sholat aja kadang jengajah, ya. Jadi itu bagi dia adalah sudah selesai kewajibannya, dapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala karena ketidaksadaran dia. Jadi tidak ada qadha karena sakit. Jadi kita sebisanya sholat itu, dan itu kemudahan dari Allah. Kita nggak bisa berdiri karena pusing, ya sudah dengan duduk, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit beliau sholat duduk dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Paham ya? Jadi qadha itu hanya di 2 keadaan. Apa tadi? Lupa, benar-benar lupa. Kedua, karena tertidur. Selain daripada itu nggak ada dosa, berarti dia, ya. Bertaubat, ya, bertaubat. Jadi tidak bisa diganti. Sholat yang ditinggal karena kesengajaan, entah karena sakit atau kesibukan, tidak bisa diganti. Tidak bisa, walaupun sehari dia sholat, nggak bisa. Gimana gantinya? Bertaubat kepada Allah, menyesal, banyak sedekah, disusul dengan amal-amal sunnah yang lainnya. Gitu. Jadi apa maknanya itu? Sholat itu satu waktu itu sangat berarti bagi kita. Jangan sampai ditinggalkan. Cukup ya? Kalau profesinya dokter itu, misalkan dia menangani seorang pasien yang sudah sekarat, waktu sholat, caranya itu gimana itu? Iya. Kalau posisinya kan sangat darurat, apakah ini menundanya atau pada saat itu? Nah, darurat mana dengan orang yang berperang? Nah, orang yang berperang, ya kan? Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa in khiftum, kalau kalian itu dalam keadaan takut,
apa ayatnya, maka sholatlah kalian walaupun dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berlari. Jadi sebisa mungkin dia harus tetap sholat bagaimanapun keadaannya, ya. Jadi kalau nanti dia keadaannya misalnya operasi, ini kan ada, ya. Jadi masuk ke ruang operasi di mana itu di situ 1 sampai 2 jam. Nah, maka itu dikiaskan kepada orang yang dalam perjalanan. Bagaimana caranya? Dia niat jamak takhir atau jamak takdim, ya. Jadi kalau diperkirakan nanti asar ini nggak nututi waktunya, jamak takdim, ya. Nah, kalau diperkirakan dia kemudian zuhur yang terlewat, berarti jamak takhir, masuk misalnya jam 11 sampai nanti jam 4, bisa jadi. Berarti dia harus niat jamak takhir, itu solusinya. Bukan kemudian dikodok, nggak ada kodok itu dalam nggak ada. Adanya jamak solusinya, ya. Solusinya cuma jamak. Jadi keadaan-keadaan yang genting seperti itu solusinya hanya bisa dengan jamak, ya, paham ya? Jadi mungkin itu bisa dijamak, itu insya Allah, ya. Udzur, termasuk udzur. Jadi udah hujan deras itu termasuk udzur, angin yang kencang termasuk udzur, cuaca yang ekstrim termasuk udzur. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.